Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supratul Aini, kelas PTIKI. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama format instruksi, mode pengalamatan, dan fungsi aritmatik logik unik. Format instruksi di komputer atau CPU. Ada opcode dan alamat. Kode operasi opcode direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonik. Mnemonik mengindikasikan suatu operasi bagi CPU. Contoh mnemonik adalah ADD penambahan, subtract atau pengurangan, dan load muatkan data ke memori. Jenis-jenis instruksi. Contoh suatu ekspresi bilangan, yaitu X sama dengan X tambah Y, dan X dan Y berkorespondensi dengan lokasi 210 dan 211. Pernyataan dalam bahasa tingkat tinggi tersebut menginstruksikan komputer untuk melakukan langkah berikut ini. Muatkan sebuah register dengan isi lokasi memori 210. Tambahkan isi lokasi memori 211 ke register. Simpan isi register ke lokasi memori 210. Jumlah alamat. Jumlah register atau alamat yang digunakan dalam operasi CPU tergantung format operasi masing-masing CPU. Ada format operasi yang menggunakan 3, 2, 1, dan 0 register. Umumnya yang digunakan adalah 2 register dalam satu operasi. Desain CPU saat ini telah menggunakan 3 alamat dalam suatu operasi, terutama dalam MIPS atau million instruction per second. Alamat per instruksi yang lebih sedikit akan membuat instruksi lebih sederhana dan pendek, tetapi lebih sulit mengimplementasikan fungsi-fungsi yang kita inginkan. Karena instruksi CPU sederhana, maka rancangan CPU juga lebih sederhana. Jumlah bit dan referensi per instruksi lebih sedikit sehingga fetch dan eksekusi lebih cepat. Jumlah instruksi per program biasanya jauh lebih banyak. Pada jumlah alamat per instruksi banyak, jumlah bit dan referensi instruksi lebih banyak sehingga waktu eksekusi lebih lama. Diperlukan register CPU yang banyak, namun operasi antar register lebih cepat, lebih mudah mengimplementasikan fungsi-fungsi yang kita inginkan. Jumlah instruksi per program jauh lebih sedikit. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh instruksi yang jumlah register berbeda untuk menyelesaikan persoalan yang sama. Contoh penggunaan set instruksi dengan alamat 1, 2, dan 3 untuk menyelesaikan operasi hitungan, yaitu Y sama dengan dalam kurung A kurang B tutup kurung dibagi dalam kurung C tambah D kali E. Contohnya instruksi 1, 2, dan 3 alamat. Instruksi 3 alamat. Bisa dilihat contohnya. Dan adapun instruksi 2 alamat. Instruksi 1 alamat. Spesifikasi instruksi 3 alamat. Simbol A sama dengan B tambah C. Format alamat hasil operat 1 dan operat 2. Digunakan dalam arsitektur MIPS. Memerlukan word panjang dalam suatu instruksi. Spesifikasi instruksi 2 alamat. Simbolik A sama dengan A tambah B. Satu alamat diisi operat terlebih dahulu kemudian digunakan untuk menyimpan hasilnya. Tidak memerlukan instruksi yang panjang. Jumlah instruksi per program akan lebih banyak daripada 3 alamat. Diperlukan penyimpanan sementara untuk penyimpanan hasil. Spesifikasi instruksi alamat. Memerlukan alamat implisit untuk operasi menggunakan register akumulator atau AC dan digunakan pada mesin lama. Civic key.
spesifikasi OIT spesifikasi instruksi 0 alamat. Seluruh alamat yang digunakan implisit digunakan pada organisasi memori, terutama operasi stack. Memori pengelamatan. Immediate addressing. Pertama, bentuk pengelamatan ini paling sederhana. Operat benar-benar ada dalam instruksi atau bagian dari instruksi. Open, sum, dan fill alamat. Umumnya bilangan akan disimpan dalam bentuk komplement 2. Bit paling kiri sebagai bit tanda. Ketika operan dimuatkan ke dalam register data, bit tanda akan digeser ke kiri hingga maksimum word data. Contoh, ADD5 tambahkan 5 pada akumulator. Immediate address tambah dan kurang. Keuntungan mode ini adalah tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Kerugiannya, ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran file alamat. Direct address 2. Pengelamatan langsung. Kelebihan, file alamat berisi efektif address sebuah operan. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil, hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulasi khusus. Kelemahan, keterbatasan file alamat karena pada file alamat biasanya lebih baik dibanding panjang word. Contoh, ADDA tambahkan isi pada lokasi alamat A ke akumulator. Indirect addressing. 3. Mode pengelamatan tak langsung. File alamat mengacu pada alamat Word di dalam memori, yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang. Contoh, ADDA, tambahkan isi memori yang ditunjuk oleh isi alamat A ke akumulator. Indirect addressing plus dan kurang. Keuntungan, ruang bagi alamat menjadi sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi. Kerugian, diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses operasi. Direct addressing. Register addressing 4. Metode pengelamatan register mirip dengan mode pengelamatan langsung. Perbedaannya terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. File yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Contohnya, register addressing plus dan kurang. Keuntungan pengelamatan register, diperlukan file alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori. Akses ke register lebih cepat daripada akses ke memori, sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Kerugian, ruang alamat menjadi terbatas. Register indirect addressing 5. Metode pengelamatan register tidak langsung mirip dengan mode pengelamatan tidak langsung. Pembedaannya adalah file alamat mengacu pada alamat register, letak operan berada pada memori yang ditunjuk oleh register. Keuntungan dan keterbatasan pengelamatan register tidak langsung pada dasarnya sama dengan pengelamatan tidak langsung. Keterbatasan, file alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung sehingga alamat yang dapat direferensi makin banyak. Dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan mode pengelamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama sehingga lebih cepat daripada mode pengelamatan tidak langsung. Contohnya, deployment addressing. 6. Menggabungkan kemampuan pengelamatan langsung dan pengelamatan register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki 2 buah file alamat. Sedikitnya sebuah file yang
explicit. Field explicit bernilai A dan field explicit mengarahkan pada register. Displacement addressing 6. Contohnya, operan berada pada alamat A ditambah isRegister. 3 model displacement, yang pertama relative addressing, yang kedua base register addressing, dan yang ketiga indexing. Displacement addressing. Relative addressing register yang direferensi secara implisit adalah program counter atau PC. Alamat efektif didapatkan dari alamat instruksi saat itu ditambah ke file alamat. Memanfaatkan konsep lokasitas memori untuk menyediakan operan-operan berikutnya. Base register addressing, register yang direferensikan berisi sebuah alamat memori, dan file alamat berisi perpindahan dari alamat itu. Referensi register dapat eksplisit maupun eksplisit memanfaatkan konsep lokalitas memori. Indexing adalah file alamat mereferensi alamat memori utama, dan register yang direferensikan berisi pemindahan positif dari alamat tersebut, merupakan kelebihan dari mode base register. File alamat dianggap sebagai alamat memori dalam indexing. Manfaat penting dari indexing adalah untuk eksekusi program-program interaktif. Stack addressing 7. Stack addressing array, lokasi yang linear, post down, list inverse, OQ. Stack merupakan blok lokasi yang terbalik, butuh ditambahkan ke puncak stack sehingga setiap saat blok akan terisi secara vertikal. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang menilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. Dua elemen teratas stack dapat berada di dalam register CPU, yang dalam hal ini stack pointer mereferensi ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada di dalam register. Dengan demikian, referensi ke lokasi stack di dalam memori pada dasarnya merupakan pengamatan register tidak langsung. Mode pengamatan dalam tabel. Adapun contohnya, yaitu mode algoritma keuntungan dan kerugian. Fungsi aritmatik logik unik. Fungsi ALU. ALU memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi aritmatika dan fungsi logika. Karena itu, ALU berguna untuk melakukan proses data yang berbentuk angka dan logika. Tugas utama ALU adalah untuk melakukan perintah terkait perhitungan aritmatika atau matematika serta melakukan keputusan dari suatu operasi sesuai dengan instruksi dari program yang disebut operasi logika atau logical operation. ALU juga memiliki fungsi utama untuk mengambil keputusan dari operasi logika. Operasi logika ini meliputi perbandingan atas dua buah elemen logika yang terdiri dari sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Untuk melakukan fungsi tertentu, ALU melibatkan suatu sirkuit yang bernama adder. Sirkuit adder juga sering disebut rangkaian kombinasional aritmatika sebab digunakan untuk proses operasi-operasi atau perintah aritmatika. Adder memiliki 3 jenis sesuai dengan bit yang dijumlahkan. Half adder misalnya digunakan untuk penjumlahan 2 bit, full adder untuk 3 buah bit, serta parallel adder untuk penjumlahan bit yang banyak. Berikut ini penjelasan detailnya. Yang pertama, half adder. Di half adder lah dasar penjumlahan bilangan biner 2 bit dilakukan. Contoh operasinya adalah jika A sama dengan O dan B sama dengan 1 dijumlahkan, maka hasilnya akan 0. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1 dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0. Dan kasus ini half adder memiliki 2 masukan. Masukan tersebut adalah A dan B beserta memiliki hasil yaitu S atau sum, serta carry out
atau nilai pindahan adalah CY. Ketentuan dasar prinsip ini juga digunakan pada operasi aritmatika yang lain. Yang kedua, full adder. Berikutnya, ada full adder yang menggunakan prinsip operasi penjumlahan dua bilangan dikonversi dahulu ke dalam bilangan biner. Pada bagian full adder, penjumlahan tersebut pada bagian bit-bit selain yang terendah. Full adder menjumlahkan 2 bit input ditambah dengan nilai carry out penjumlahan bit sebelumnya, sehingga setiap posisi pada bit dijumlahkan, sehingga outputnya terdiri atas sum serta bit kelebihannya atau carry out. Yang ketiga, parallel adder. Rangkaian parallel adder merupakan rangkaian penjumlahan dari dua bilangan yang dikonversi dalam bentuk bilangan biner. Parallel adder terdiri dari sebuah half adder atau HA pada LSB atau less significant bit masing-masing input serta beberapa full adder pada bit selanjutnya. Prinsip kerja parallel adder adalah penjumlahan dilakukan mulai dari LSB. Ketentuannya jika hasil penjumlahan yang telah diproses lalu memperoleh hasil bilangan desimal 2 atau lebih, maka bit kelebihannya maka disimpan pada kode, sedangkan bit di bawahnya dikeluarkan pada prinsip ini dilakukan terus-menerus hingga ke MSB atau most significant bitnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.